Alhamdulillah di bulan puasa setelah kewarasanku berapa ya, 12 tahun kemudian, ya sekali lagi tahu edan kok bangga ya enggak ya, harus disyukuri. Itu pun juga perjalanan hidup yang harus aku jalani sambil masak mie buat anak laki-lakiku, karena ini udah waras ya, mau sedikit curhatanku di era masa presiden satu kan nggak mengalami ya, dari 2 sampai 7 kan aku mengalami. Di era Pak Soekarno kan aku belum lahir. Di era Pak Soekarno belum lahir. Di era Pak Soeharto, Orde Baru, ya aku sempat main politik wilayah. Itu pun sebelum blank ya. Karena apa? Bapakku tuh dulu kan RT lama banget tuh, 32 tahun. Itu pun tidak ada gaji ya. Kalau sekarang di era Pak Jokowi itu penuh, maksudnya menghargailah jasa orang ya. RT sekarang tuh kalau nggak salah ya gajinya ya, kalau nggak salah ya 300, kalau salah ya dimaafin. Saya cuma denger kalau RW itu 600 pak berapa itu 1 bulan atau 3 bulan. Kalau masa Orde Baru, masa bapakku jadi presiden jadi RT itu selama 32 tahun nggak ada gaji sedikit pun ya. Waktu itu pun tulisan pakai tulisan tangan, bisa diubah-ubah sesuai mau hati kita. Nah, di era Mbah Harto itu kan lengser di demo tahun 1998. Aku itu masih SMP, SMA. Nah, di demo lengser ya, tragedi 98 itu agak menyedihkan ya, yang terutama yang etnis Tionghoa itu atau keturunan Cina itu pasti hidup dalam ketakutan itu. Terus sempat aku mengalami. Terus di Mbah Harto lengser itu kan Mbah Habibie wakilnya menggantikan. Ya sekedar mungkin waktu itu ya Mbah Habibie siap belum siap ya, kenyataannya harus siap wakil menjadi presiden. Ya turut banggalah presidennya Pak Habibie. Waktu itu kan bisa produksi pesawat dalam negeri, nggak tahu nama pesawatnya itu dulu apa ya. Terus di era Mbah Gus Dur atau Abdurrahman Wahid itu ya menikmati, seneng puasa, sekolah itu full 1 bulan. Waktu itu mungkin SMA aku ya, masih SMA. Terus di era Bu Mega, yo waktu itu aku bekerja di garmen dan ya banyak bermunculan karyawan kontrak ya. Alhamdulillah waktu itu aku udah masuk karyawan tetap. Baterai ini mantap ya. Nah, di era Bu Megawati, di era SBY, di era Pak SBY montang manting ya. Terus dirawat di rumah sakit Amino 2 tahun, keluar masuk. Ini realita. Aku sendiri tuh kadang heran kalau mengingat peristiwa itu, kok bisa loh. Temanku nek tak beritahu ki yo kaget, mosok tulis kamu wonge simple, gampangane humble kok iso sampai segitunya. Ya nggak tahu, itu ya bagian dari perjalanan hidup.
di era Pak Jokowi alhamdulillah aku kan habis keluar dari itu Amino ya sempat usaha PS ya itu kemarin udah tak share dilabrak polisi oknum polisi ya ingat nggak semua polisi terus apalagi usaha PS ya usaha apa sih ini natanat itu ya aku ngambil temanku dari temanku tak bungkusi jadi 1000-an itu terus usaha apa mana ya wes mentok-mentoknya jadi tukang momong karena aku sambil istirahat di rumah adikku Yudi udah menikah ya si punya ponaan ya dimomong ya dengan catatan iparku bilang seperti ini Mbak ngomong ke anakku ya tapi bayarnya rapodo kancane ya wes tak terima wes omongan pertama ki karena anakku sendiri kan masih kecil tuh ya yang putri ya Putri Windy omongan pertama habis Windy Raya sekarang X itu ya kakaknya Farah nah habis itu Casey nah Ria keluar tetanggaku ada yang titip lagi apaan itu hanya sebentar mungkin 1 bulan nggak ada ya terus warnanya tuh wangi sudah ditakluki ke uang ya hanya sebentar orang tuanya rak tegel dulu ya aku gendong terus dicabut ke corona Reza keluar alhamdulillah aku sama Hana masuk itu ikut aku udah agak besar ya nah gajiku gajiku sekarang itu kalau di total tuh berapa ya yang dulu cuma 1 juta sekarang Hana sama Agus masuk ya alhamdulillah 1 juta dari adikku tuh 2 tuh 400 kalian percaya nggak percaya ketoknya ngomong anak kayak tapi duitnya ya segitu syukuri terus Hana masuk sama Agus 800 tambah 400 1.200.000 itu penghasilanku 1 bulan boleh percaya boleh tidak wis ketemu wong dia guyu ngene dikirane dibantu adine ya wis ora kalau urusan masalah duit iku wis mlebune kamar masing-masing rek iso diganggu gugat nek nyileh ya utang jebule kembali lagi di era Pak Presiden Jokowi ini ya meski gajiku kecil ya dibanding sebelum-sebelumnya aku tuh kerja di garmen ya lebih lah 2.300.000-an lah dulu ya itu ya ngecar-wacir ngono wis dhisik ke sis isik ke masalah wae putri ki wis meh minim iya nah di era wis krungu to nek ning kene ana akeh kuwi to tukaran to mati hati-hati rodokan banget ayu kono to nang Sedayu wingi wingine ning Kuaron kan apa klitih ngopo iki tok-tok men kok ning Jogja keliling golek getih kreak-kreak ngono kuwi uteke bodone ngendi kok gitu wingi kae ning anu nang Sedayu dibandengi watu jare apa makanya agak waspada nek iso aja wong terlalu wengi kek wong bulan Ramadan nek kudune mikir nek mambu ngaji ki ya diteramai ustate ki ya ora entuk golek goro-goro to memperbanyak pahala ya urung ya gek geger-geger ceritane biyen ki wingi ki ning kali gawean mateni bar dicolke kok piye ngono lho dadi kan dendam ngono to dendam-dendaman to digoleki mbok apa bocah era mudeng mbok kelas piro wis penting ngati-ngati dhewe burung matang kok Jon ki buak sik apa buak apa nih mie ya napa lha kuwi 1 kali tak godoke 2 buak sik buak mie ne ya ora to Jon banyune to bos nganggo kuwi wakul ya kok mie instan ki yo godoke ping 2 ben adol sik mu tekan ndi mujal Jangan besok ya dia kembali lagi yes meski incomeku tuh ya 1.200.000 ya alhamdulillah masih banyak dibantu pemerintah dari program KIP sampai
PKH, BST udah cabut ya, gantian sama yang lain akibat pandemi. Wes, wih, iki kayak banyu ki kebak. Kan banyunya ra. Ini banyu termos langsung panas. Hmm. Iki so lulus sekolah yo berkat program KIP ki. Sekarang kerja. Keren itu umurmu Kak. Masukkan. Malah ketemunya tutorial bikin mie rebus. Ya, kok parah. Telurnya toh bos, rambut cemplung ke bos. Kok para mahasiswa khususnya ketua BEM SI kok ngomongnya kok penak di era Orde Baru mendapat kebebasan kemakmuran. Long zaman di zaman Pak Harto yang di zaman Orde Baru nek meni ora kritik presiden langsung dikek. Sebetulnya tuh aku kasihan sama ketua BEM SI ya. Diwawancarai sama Bang Hotman Paris. Si ketua ini bilang di zaman Orba mendapatkan kebebasan kemakmuran. Aduh tole. Kamu tuh lahir tahun berapa? Kok di zaman Orba tuh dapat kemakmuran, kebebasan. Kebebasan yang mana? Nggak ada orang yang berani bicara ini itu ono ini. Hah? Berani ngomong sitik kasar sitik. Nek ndak hilang. Ki yo buka meneh sejarah-sejarah tempo dulu ya. Kalau di zaman Pak Jokowi tidak mendapat kebebasan dan kemakmuran. Ki contoh ki. Mbak Kayune Lilis ya. Mamah Lilis nek cah cilik-cilik ngomong ngundang dapat KIP, dapat PKH. Dulu ya dapat apa itu BST itu. BST udah enggak ya enggak apa-apa. Kok enggak ada kemakmuran? Belajar mana Le, ayo belajar mana flashback. Nek diangkat jadi ketua, nek urung mampu, intelektuale urung nyanda, ojo gelem. Ki lho paling rekan-rekanmu ki lho do ngguyu awakmu ngono kuwi. Kowe diisin-isin wong sak Indonesia ngono kuwi. Asline aku ki ora tegel, cah cilik seh ngompol kok. Omongane kok iya ngono kuwi. Ya, belajar lagi. Mamah ki prihatin, Mbek. Sikapmu paling ki ambek omonganmu wingi prihatin paling ki dibuli rono rene ya. Ki ya. Buat mahasiswa yang ikut demo maupun yang akan ikut demo ki dengerno curahanku ki ya. Di Indonesia itu kan dipimpin sudah 7 presiden. Bapak Insinyur Soekarno saya nggak mengalami. Mbah Harto, Mbah Habibie, Mbah Gus Dur, Mbah Megawati, Mbah SBY, Pak D Jokowi, ya tak jabarno satu-satu. Zaman Mbah Harto yo wis teko anteng we. Wis reso yo dilakoni urip iki. Zaman Mbah Habibie yo ikut seneng iso memproduksi pesawat dalam negeri. Zaman Mbah Gus Dur seneng sekolah posone praine suwe. Itu zaman Gus Dur. Zaman Mbah Habibie, zaman Bu Mega. Apa itu? Karyawan jadi kontrak apa-apa kuwi saelingku ki ya. Itu zaman Mbah SBY. Ki paling rungokno ki. Ngalami ngene aku. Ini realita ki ora mung cerita tok aku ngene. 2 tahun masuk keluar rumah sakit Amino.
Bukannya isin ora. Ya iki realita kehidupan yang harus aku jalani. Ya iki. Itu zaman Mbah SBY. Ya dulu aku pernah mencoblos. Dalam fotonya kayak calon presiden senyumnya berwibawa. Senyummu membawa luka. Ku ya curhatanku tentang presiden. Itu Mbah SBY. Kalau Pak D Jokowi, aku mulai bangkit, mulai ekonomi meski gajiku dulu 1 juta, setelah keluar dari Amino 1 juta, alhamdulillah aku bisa menyekolahkan anak sampai lulus SMK dan alhamdulillah sudah bekerja tanpa seorang bapak. Karena apa? Banyaknya bantuan. Aku bisa masuk ke PKH, anakku bisa masuk beasiswa KIP. Dulu ada BST itu yang sembako. Kurang kemakmuran bagaimana? Ya ini yang khusus bagi mahasiswa. Ini realita kehidupanku. Alhamdulillah ingatanku udah agak bagus sih, makanya aku ingat semua. Ya, kalau mau diajak yang jelek-jelek, berpikir dulu ya demokrasi. Tapi yo dilihatlah, biarkan pemerintah bekerja selama 2 tahun kemarin baru pandemi Covid. Ya, mama setahun ini lho saiki iso ngomong waras. Dengerno ya. Ora anggur ujuk-ujuk kon demo. Ketua BEM SI. Si ketua kan dari Riau, Sudah perjalanan dari Riau ke Jakarta itu membutuhkan biaya berapa? Dan katanya sudah tinggal di Jakarta selama 1,5 sampai 2 bulan. Mbwadoke iki kondi, muangane iki kondi. Ora mungkin wong tuane nyangoni duit sakmonake mung kanggo huru-hara. Ora mungkin wis to. Di zaman-zaman prihatin seperti ini ya. Mungkin kalau tinggal bisa di fakultas, universitas. Ngene song kondi. Padahal hidup di Jakarta agak lumayan mahal ketimbang di daerah-daerah sekitarnya. Walah tolele. Nek urung nyanda nek diangkat jadi ketua mbok aja gelem. Ya. Ora mung mentereng mlebu TV ya, rono rene. Tapi dihujat otakmu kosong, mahasiswa otake kosong. Sejujurnya ki aku yo mesake prihatin. Ku yo ulahmu yo resikomu.